Pemandian air panas Yunwo terletak di pegunungan barat prefektur Gunma, Jepang, adalah destinasi yang sangat populer selama zaman Meiji. Dulu, tempat ini adalah salah satu resor pemandian air panas dan musim panas terkemuka di Jepang. Di sini ada 4 hotel mewah, berbagai pemandian air panas, dan puluhan villa untuk dinikmati oleh para pengunjung. Namun, seiring berjalannya waktu, resor-resor lain di sekitarnya seperti Isobe Onsen dan Karuizawa di prefektur Nagano semakin berkembang. Selain itu, serangkaian tanah longsor serius terjadi di Kiriji Onsen pada tahun 1896 dan 1910, mengakibatkan sebagian besar hotel dan villa pemandian air panas di pemandian air panas Yunwo hancur. Hanya beberapa yang tersisa. Salah satunya adalah Jintanglo yang tetap beroperasi hingga saat ini. Berbagai peristiwa tragis seperti bencana alam dan insiden kriminal membuat pemandian air panas Kirizumi kehilangan daya tariknya dan akhirnya hanya warga prefektur Gunma yang masih mengunjungi tempat ini. Kisah lain yang menarik terjadi pada bulan Agustus tahun 1972. Keiko Inoue, seorang pekerja kantoran muda dari kota Isesaki, prefektur Gunma bagian timur, seharusnya pergi berlibur ke Kinyukan di Kirizumi Onsen bersama ibu dan adik laki-lakinya pada tanggal 12 sampai 13 Agustus. Namun, karena urusan mendesak, ibu dan adiknya harus membatalkan rencana liburan tersebut. Meskipun demikian, Keiko Inoue yang gemar bepergian memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan sendiri dengan barang bawaannya. Dia naik kereta ke arah barat dari Isesaki, tempat tinggalnya, menuju stasiun Yokogawa yang merupakan stasiun kereta terdekat dengan Kirizuki Onsen. Dari sana, dia berencana untuk naik bus antar jemput ke Jinyukan. Namun, setelah menunggu bus yang tak kunjung datang dalam waktu yang lama, Keiko Inoue tiba-tiba memiliki ide untuk berjalan kaki dari stasiun Yokogawa ke restoran Jintang. Mungkin dia mengingat bahwa dia pernah berkunjung ke pemandian air panas Kiriji beberapa kali sebelumnya dengan berjalan kaki. Selain itu, dia berpikir bahwa berjalan mendaki gunung tidak akan terlalu jauh dan dia bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Kemudian, Keiko Inoue bertanya kepada salah seorang staf stasiun tentang jarak antara stasiun Yokogawa dan pavilion Jindong di pemandian air panas Wukuan. Wajah staf tersebut tiba-tiba berubah sangat serius ketika mendengar pertanyaannya. Dia berkata, "Mau pergi ke pemandian air panas Wukuan dari sini? Itu benar-benar jauh. Saya tidak akan mau berjalan selama 3 atau 4 jam. Dan sepatu hak tinggi yang Anda kenakan tidak akan nyaman untuk berjalan sejauh itu." Staf tersebut juga memberitahu Keiko bahwa hanya sedikit orang yang berjalan di jalan tersebut. Jadi demi keamanannya, dia menyarankan Keiko untuk menunggu bus antar jemput. Mendengar penjelasan tersebut, Keiko Inoue akhirnya membatalkan niatnya untuk berjalan kaki ke pemandian air panas Wukuan. Selama menunggu bus, dia bahkan pergi ke toko terdekat untuk membeli sepatu kets agar lebih nyaman saat sudah tiba di lokasi. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, akhirnya shuttle bus datang dan Keiko Inoue naik ke bus tersebut dengan lancar untuk pergi ke Jintang Hall dan melakukan proses check-in. Keesokan harinya, Keiko Inoue bangun pagi-pagi sekali. Setelah sarapan di hotel, dia meminta bantuan dari staf hotel untuk mengambil foto di depan pemandian air panas Wuji, kemudian bersiap-siap untuk check out sekitar pukul 10. Bel berbunyi dan kali ini, alih-alih menggunakan layanan antar jemput hotel, dia memutuskan untuk berjalan kaki menuruni gunung sendirian. Pukul 13.00, beberapa saksi melihat Keiko Inoue sedang beristirahat di kolam ninja yang berjarak sekitar 800 meter dari pemandian air panas Kirizumi. Dia meminta bantuan seseorang untuk mengambil foto di depan air terjun ninja.
Pukul 2 siang, satu keluarga melihat Keiko berjalan sendirian ketika mereka meninggalkan pemandian air panas Fuji. Mereka menawarinya untuk turun gunung bersama mereka, tetapi Keiko menolak tawaran tersebut. Pada malam tanggal 16 Agustus, sekelompok penyelidik swasta membuat penemuan mengerikan. Mereka menemukan mayat seorang wanita yang penuh luka di kantor bendungan dekat bendungan Wuji, sekitar 4 km dari pemandian air panas Wuji, dan wanita tersebut adalah Keiko Inoue. Hasil otopsi forensik di Universitas Gunma mengungkapkan bahwa Keiko Inoue ditikam sebanyak 24 kali. Kemungkinan besar, dia meninggal pada sore hari tanggal 13 Agustus. Luka yang paling fatal adalah tusukan di jantung dan 3 tulang rusuknya yang patah. Pembunuhnya jelas menggunakan pisau. Selain itu, ada tanda-tanda perlawanan yang terlihat dari luka di tangan kiri Keiko, mengindikasikan bahwa dia berjuang keras sebelum akhirnya tewas. Kejadian ini merupakan pembunuhan mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba di sebuah daerah pedesaan yang sepi. Polisi setempat segera membentuk tim penyelidikan pembunuhan wanita Wujishan untuk melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap siapapun yang aktif di Gunung Wuji, termasuk pekerja bendungan, nelayan, turis, dan lainnya. Staf hotel juga membantu dengan memberikan informasi tentang Keiko Inoue pada tanggal 13 Agustus. Namun, pelaku tampaknya telah merencanakan dengan baik dan tidak meninggalkan banyak jejak. Selain itu, pada hari kejadian, semua staf bendungan pulang ke kampung halaman mereka untuk merayakan festival Obon. Kebanyakan wisatawan yang pergi ke pemandian air panas Fuji saat itu adalah wisatawan keluarga, dan staf hotel juga memiliki alibi yang kuat. Polisi kemudian beralih fokus ke para nelayan yang aktif di daerah berkabut saat itu, tetapi tidak ada bukti yang jelas dan penyelidikan mengalami kesulitan. Polisi kemudian harus menyelidiki barang-barang yang ditinggalkan oleh Keiko Inoue di tempat kejadian dan berusaha mencari petunjuk dari situ. Salah satu temuan penting adalah sebuah kamera di antara barang-barang tersebut. Polisi kemudian mencuci negatif foto dari kamera Keiko, berharap bisa menelusuri jejak perjalanan Keiko Inoue dari foto-foto liburannya dan kesaksian staf hotel serta turis. Keiko Inoue mengambil total 5 foto di area berkabut. Di antara 4 foto pertama dan kedua diambil di dekat pavilion Jintang, dan foto ketiga dan keempat diambil di depan 2 air terjun. Air terjun lain yang diidentifikasi oleh pemilik hotel adalah air terjun King Kong yang juga terletak di foto pemandian air panas Wuji. Tempat di mana foto kelima diambil masih menjadi misteri. Itu adalah foto dirinya yang sedang berdiri di hutan bambu, tetapi polisi belum dapat menemukan tempat yang cocok dengan foto tersebut di daerah Wuji. Dengan membandingkan kesaksian staf hotel dan penumpang yang berada di sepanjang jalan, polisi berhasil mengumpulkan informasi tentang keberadaan Keiko Inoue pada sore hari tanggal 12 sampai 13 Agustus. Mereka juga dapat mengkonfirmasi bahwa 2 foto pertama diambil oleh staf hotel. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang mengambil foto keempat dan kelima? Keluarga yang mengundang Keiko Inoue untuk berlibur mengatakan bahwa mereka tidak mengambil foto tersebut. Siapakah yang mengambilnya? Apakah orang ini mungkin adalah pelaku pembunuhan? Pada tanggal 19 Agustus, seorang pria bernama Yoshida Ishida yang mengaku tinggal di Shimokitazawa, distrik Setagaya, Tokyo, menghubungi media lokal di prefektur Gunma. Dia mengatakan bahwa dia membantu Keiko mengambil gambar di dekat air terjun. Kisahnya mencakup pernyataan bahwa pada sore hari tanggal 13 Agustus, dia pergi memancing dengan seorang teman di kolam Ninchi. Saat itu, dia bertemu dengan Keiko dan gadis itu memintanya untuk memotretnya.
Awalnya, Yoshida berpura-pura tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan kamera, tetapi Keiko berkata, "Cukup tekan saja tombol Rana, itu sangat mudah." Yoshida kemudian membantu Keiko mengambil 2 foto. Keterangan dari Yoshida Ishida ini menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan pembunuhan tragis Keiko Inoue. Polisi mulai merasa curiga dengan kesaksian orang yang mengaku sebagai Yoshida Ishida. Ada yang aneh, karena dia menekan tombol shutter kamera 2 kali. Tetapi, semua foto yang diambil menunjukkan air terjun yang berbeda. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari data tentang pelapor tersebut. Hasilnya mengungkap bahwa tidak ada catatan tentang orang bernama Yoshida Ishida. Nama dan alamat yang dia berikan ternyata palsu. Pertanyaan muncul, apakah dia benar-benar membantu Keiko Inoue mengambil foto-foto? Dan mengapa dia memberikan kesaksian dengan identitas palsu? Pada waktu itu, teknik forensik dan investigasi seperti tes DNA dan pengawasan belum umum digunakan. Selain itu, pemandian air panas Wuji terletak di daerah pegunungan terpencil yang sering berkabut di prefektur Gunma, sehingga sulit bagi polisi untuk menemukan kebenaran. Mereka telah melakukan beberapa interogasi terhadap orang-orang yang berada di pegunungan Wuji saat kejadian, tetapi hasilnya nihil. Situasinya mirip dengan nama tempat kejadian perkara, Wuji, yang artinya terjebak dalam kabut sejauh 5 mil. Pada tahun 1987, Undang-Undang Pembatasan untuk Investigasi Kriminal Retrospektif berakhir. Meskipun begitu, kematian Keiko Inoue tetap menjadi kasus yang tak terpecahkan dan hampir tidak mungkin untuk memecahkannya. Namun, hal itu tidak menghentikan orang-orang untuk terus menyelidiki misteri ini. Mereka terus mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam kasus ini, terutama terkait dengan foto-foto misterius. Siapa yang sebenarnya mengambil foto-foto itu dan mengapa ada kabut yang begitu aneh di sekitarnya?